N. Prabowo ultimatum menteri, abaikan peringatan 3 kali, siap-siap reshuffle. Suasana politik nasional kembali menghangat usai pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam acara sidang Senat terbuka, pengukuhan mahasiswa baru, dan wisuda sarjana Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, UKRI, tahun 2025. Dengan gaya khasnya yang lugas namun tetap tenang, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan segan memberikan peringatan keras bagi para pembantunya di Kabinet Merah Putih yang tidak disiplin atau bekerja di luar kebijakan pemerintah. Namun, jika peringatan itu diabaikan, maka langkah reshuffle akan menjadi keputusan yang tidak bisa dihindari. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan. 3 kali apa boleh buat, reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa, dan rakyat. Tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan itu rakyat Indonesia, tegas Prabowo dalam siaran resmi Gerindra TV, Sabtu, 18 Oktober 2025. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan publik dan memunculkan berbagai spekulasi tentang siapa saja menteri yang mungkin sedang diincar untuk diganti. Gaya bicara Prabowo yang blak-blakan dianggap mencerminkan keseriusannya menjaga integritas pemerintahan sejak awal masa jabatannya sebagai presiden. NN. Narasi Voice Over Berita, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan ketegasan dan kedisiplinan sebagai fondasi kepemimpinannya. Dalam arahannya di hadapan ratusan mahasiswa UKRI, Prabowo menegaskan, tidak akan memberi ruang bagi menteri yang abai terhadap tanggung jawab. Dalam nada tenang tapi tegas, ia menegaskan, 3 kali peringatan adalah batas akhir. Jika tetap melanggar, reshuffle akan dilakukan tanpa ragu. Karena, kata Prabowo, yang pantas dikasihani bukan pejabat, tapi rakyat Indonesia. Selain bicara soal reshuffle, Prabowo juga menyinggung soal pandangan publik terhadap dirinya. Ia menegaskan, tidak masalah bila dirinya dibenci oleh pihak-pihak tertentu, selama rakyat tetap mempercayainya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa. Nggak ada urusan, ujarnya, disambut tepuk tangan hadirin. Pernyataan itu menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi berbagai tekanan dari kelompok yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi. Ia juga menyebut bahwa banyak pihak telah memperingatkannya tentang risiko berhadapan dengan para taipan besar yang bisa menggerakkan opini publik dengan kekayaan mereka. Namun, Prabowo menegaskan, saya tidak ragu-ragu. Saya akan hadapi koruptor-koruptor itu. Saya yakin, rakyat Indonesia di belakang saya. Dalam bagian akhir pidatonya, Prabowo menyoroti para pembantunya di kabinet, yang disebutnya hebat-hebat dan berdedikasi tinggi. Ia bahkan mengaku tidak pelit dalam mendukung kebutuhan kerja mereka. Kadang-kadang mereka minta, kami perlu anggaran ini, Pak. Saya tanya, berapa kau butuh? Mereka jawab, Rp 5 triliun. Saya kasih 10 triliun rupiah. Bayangkan, kapan ada presiden kayak begitu? Karena anak buah saya hebat-hebat, tuturnya sambil tersenyum. Namun di balik candanya, tersirat pesan tegas, kepercayaan besar datang bersama tanggung jawab besar. Siapapun yang mengabaikan itu, cepat atau lambat akan tergantikan. Narasi penutup, pernyataan tegas Prabowo. Malam itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan ini tidak akan kompromi terhadap pelanggaran disiplin. Di tengah ekspektasi publik yang tinggi, reshuffle bukan sekadar ancaman tapi peringatan nyata bagi siapapun yang tak seirama dengan visi presiden. Laporan ini disusun oleh tim kabar politik. Untuk Anda yang ingin tahu, bukan hanya apa yang terjadi tapi apa maknanya di balik setiap keputusan besar negeri ini.